Salam sehat dan bahagia Bapak, Ibu rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 9. Nama saya Ridwan Suwatkap. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Dari video yang disimak tentang pendidikan zaman kolonial, yang saya simak dapat dibuat jawaban sebagai refleksi diri terhadap perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan membandingkannya dengan kondisi pendidikan saat ini. 1. Apa bagian yang paling menarik bagi saya? Mengapa? 2. Apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video ini pada zaman kolonial? 3. Apa persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran saat ini? Dari pertanyaan di atas dapat dijabarkan jawabannya sebagai berikut. Pasca Indonesia merdeka, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam potret pendidikan kita dari zaman kolonial hingga sekarang. Hal ini terlihat dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari jerat kebodohan dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Langkah ini merupakan momentum meningkatkan kualitas bangsa dan mereformasi pendidikan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara, KHD, sang bapak pendidikan Indonesia ini patut diteladani bagi dunia pendidikan saat ini, karena mengajarkan kita bagaimana memerdekakan manusia untuk menjadi manusia yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara historis, terdapat kesamaan tujuan pendidikan antara zaman penjajahan dengan proses pendidikan saat ini. Hal ini terletak pada upaya peningkatan kualitas manusia, sehingga tercipta produktivitas kerja dan pengorganisasian pekerjaan yang baik dari masing-masing era. Meskipun perbedaan antara kedua era ini terlihat pada pembelajaran yang klasik, era kolonial, dan pembelajaran yang menyenangkan hingga inovatif dan, pada saat ini, selain memiliki perbedaan dalam proses pembelajarannya. Perbedaan lainnya sangat kentara pada tujuan pendidikan di era kolonial dan era revolusi industri 4.0 ini. Yang mana, pendidikan pada era kolonial hanya bertujuan mencerdaskan kalangan tertentu, golongan Belanda, pejabat pemerintahan lokal serta keluarganya, dan ihwal ini pun hanya sebatas pengetahuan dasar, yakni membaca dan menulis. Hal ini menjadi sangat diskriminatif terhadap kalangan lainnya, seperti petani, nelayan, dan masyarakat pribumi biasa. Berbeda dengan tujuan pendidikan saat ini yang sudah memeratakan, mensejahterakan, dan memerdekakan anak didik. Tujuan pendidikan telah kembali kepada marwah filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah lama mati suri, yakni pendidikan yang mendidikkan manusia menjadi manusia yang seutuh kodratnya. Demikian paparan jawaban saya dalam memahami perjalanan pendidikan zaman kolonial. Terima kasih.